Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah wa la rasulah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya, yaitu berupa kedua mata untuk melihat, kedua telinga untuk mendengar, serta kedua kaki untuk berjalan. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Perkenalkan, saya Nur Asyikin Afifah dari Prodi PGMI semester 2 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan resensi buku yang telah saya baca, yaitu yang berjudul Fikih Kontemporer, karya Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Dzaroh MA, Guru Besar Hukum Islam. Sebelumnya, saya akan mengenalkan beliau lebih dalam kepada kalian. Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Dzaroh MA merupakan guru besar ilmu fikih di UIN Sunan Ampel, Surabaya, sekaligus menjadi imam besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kiprahnya di bidang ilmu fikih sudah tidak diragukan lagi. Selain tercatat sebagai alumnus Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan Khurtum International Institute Sudan, hingga saat ini beliau aktif menjadi narasumber di berbagai diskusi dan pengajian, serta mengasuh pengajian di berbagai majelis taklim dan media ataupun elektronik. Sejak tahun 2009, beliau sudah dipercaya menjadi Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang atau yang lebih dikenal dengan UNIPDU. Selain dikenal sebagai pakar ilmu fikih kontemporer, beliau juga salah satu pencetus lahirnya wisata syariah di Indonesia. Buku fikih kontemporer ini merupakan jilid pertama dari 3 jilid karangan beliau. Seperti yang tertera pada cover ini, tertulis buku 1 fikih kontemporer, yang diperjelas lagi pada bagian bawah, yaitu membahas tentang menjawab 111 masalah hukum Islam di zaman kita. Di halaman terakhir pada buku ini juga disinggung jilid kedua dan jilid ketiga karangan beliau, yang masing-masing membahas tentang tuntas menjawab 111 persoalan umat terkini dan kupas 111 isu terbaru dalam hukum Islam. Buku fikih kontemporer ini diterbitkan oleh PT KOF Media Kreativa pada tahun 2018 dengan tebal buku yaitu 446 halaman. Untuk harganya sendiri yaitu berkisar 120.000 untuk edisi hardcover yang dibeli secara online. Selanjutnya kita akan membahas tentang sinopsis daripada buku ini. Sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang apa sih fikih kontemporer itu. Fikih kontemporer merupakan suatu bidang kajian yang membicarakan perihal persoalan-persoalan hukum Islam ijtihadiyah yang secara nyata muncul pada dewasa ini dengan menerapkan metode istinbat hukum dan analisa ilmiah serta pendekatan yang tepat dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kemaslahatan umat manusia dunia akhirat. Buku ini menjawab persoalan-persoalan yang sering ditanyakan oleh masyarakat pada kesempatan diskusi dan pengajian. Dengan mengusung slogan Islam itu mudah, buku ini disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan, dilengkapi dengan rujukan hukum yang bersandar pada Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih dengan pola istinbat manhaji.
atau penyimpulan status hukum secara sistematis metodologis. Persoalan nyata dan pelik dijawab secara mudah dan ilmiah, mulai dari tema peribadatan, pernikahan, kerumah tanggaan, kemasyarakatan, kepercayaan, dan politik. Pencerahan yang disajikan jauh dari kesan menggurui ini sangat bermanfaat untuk memantapkan hati pembaca dalam menemui hukum Islam yang sesuai dengan zaman sekarang, sebuah rujukan intelektual muslim dan bekal dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah kontemporer, penting, relevan, dan mumpuni. Di antara pembahasan yang sering kita pertanyakan pada zaman sekarang ini diantaranya adalah bagaimana hukum operasi plastik demi kecantikan, bagaimana hukum membayar zakat dari bunga bank, bagaimana menjamak sholat karena kesibukan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas inti dari resensi, yaitu isi. Pembahasan yang dipaparkan dalam buku ini dibagi menjadi 5 bagian yang sesuai dengan temanya masing-masing. Bagian pertama membahas tentang fikih muamalat. Bagian 2 membahas tentang fikih kesehatan. Bagian 3 membahas tentang fikih munakahat. Bagian 4 membahas tentang fikih ibadah. Dan yang terakhir membahas tentang fikih mawaris. Di setiap subbab terdapat kaidah-kaidah fikih yang dapat menjadi acuan kita dalam kehidupan. Saya telah merangkum beberapa kaidah fikih yang dapat kalian amalkan. Pada bab fikih muamalat, banyak persamaan kaidah di antaranya. Yang pertama, kegiatan apapun, asal akadnya sudah benar dan mengandung maslahat, maka kegiatan itu hukumnya minimal mubah atau boleh. Yang kedua, kaidah fikih yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah terjadinya bahaya itu lebih diutamakan daripada upaya memperoleh kemaslahatan atau kemanfaatan. Kaidah ini harus menjadi bekal utama dalam mempertimbangkan tindakan apapun, terutama jika terkait dengan akidah. Contoh kaidah ini terdapat pada bagaimana hukum menyekolahkan anak ke sekolah non-muslim. Yang ketiga, biarpun niatnya baik, tapi jika caranya itu sesat atau tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah, maka ia tidak akan mendatangkan ridho dari Allah. Selanjutnya pada bab fikih kesehatan. Yang pertama, kaidah fikih yang berbunyi ad-daruratu tubihul madzurat. Keadaan darurat itu dapat menyebabkan dibolehkannya sesuatu yang semula dilarang. Yang kedua, kaidah fikih yang berbunyi al-hajah tanzilu manzilatan darurati. Kebutuhan mendesak itu dapat menempati posisi kebutuhan darurat. Yang ketiga, kaidah fikih yang berbunyi al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulat dalilu ala tahrim. Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh jikalau tidak ada dalil yang melarangnya. Kaidah ini terdapat dalam bagaimana hukum donor organ tubuh dari jenazah. Yang keempat, kaidah fikih yang berbunyi tawayyurul ahkam bitawayyuril makan wa zaman wal ahwal. Perubahan hukum itu terkait dengan perubahan tempat, waktu, dan keadaan. Kaidah ini terdapat pada bagaimana hukum merokok yang sebenarnya. Yang kelima, segala sesuatu yang menyangkut penyelamatan nyawa atau penyembuhan penyakit itu termasuk salah satu dari maqasidus syariah atau tujuan pokok dari ajaran Islam, yakni terwujudnya ad-daruriyatul khams, 5 hak asasi, diantaranya yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contoh pada kasus ini yaitu bagaimana hukum lemak manusia dijadikan sebagai bahan kosmetik. Selanjutnya pada bab fikih munakahat. Yang pertama, kaidah fikih yang berbunyi al-hukmu yadurru ma'a illatihi.
wujudan wa adaman. Berlakunya hukum itu terkait dengan sebabnya, baik ada maupun tidaknya. Contoh kaidah ini terdapat pada bagaimana hukum menikah saat hamil. Yang kedua, kaidah fikih yang berbunyi al-aslu fil ibadat al-buton hatta yadullat dalilu alal amri. Pada dasarnya segala bentuk peribadatan itu dilarang jikalau tidak ada dalil yang memerintahkannya. Contoh kaidah ini terdapat pada hukum bagaimana menunda mempunyai anak karena faktor ekonomi. Yang ketiga, tahlilul haram atau menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram ini dosanya lebih besar daripada melakukan yang haram itu sendiri. Contohnya, menikah dengan sesama jenis. Menikah dengan sesama jenis itu sungguh telah menyalahi fitrah manusia, di mana Allah telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dengan perempuan. Yang keempat, dalam perspektif fikih atau hukum Islam, segala sesuatu itu dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya yang terkait dengan perbuatan itu sendiri. Contoh dalam kasus ini yaitu menikah dengan wali non-muslim. Yang kelima, segala sesuatu yang di dalamnya terdapat manipulasi itu berefek hukum haram. Yang keenam, kaidah fikih yang berbunyi nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla syara'ir. Kita hanya bisa menetapkan hukum yang tampak-tampak saja, sedang hal-hal yang tidak tampak adalah urusan Allah. Contoh dalam kasus ini yaitu bersyahadat hanya untuk menikah. Yang ketujuh, kaidah fikih yang berbunyi al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Contoh dalam kasus ini yaitu mu'alaf yang memperbarui nikah. Selanjutnya pada bab fikih ibadah. Yang pertama, kaidah fikih yang berbunyi al-aslu fil amri la yaqtadi tiror. Pada dasarnya, segala bentuk peribadatan itu tidak menuntut adanya pengulangan. Contoh dalam kasus ini yaitu mengulang sholat demi berjamaah. Yang kedua, ada sebuah hikmah yang dapat kita petik, yaitu at-thawab biqadri ta'ab. Pahala suatu amalan itu tergantung dengan tingkat kesulitannya. Komposisi dan hierarki hukum Islam bahwa yang fardu atau wajib itu lebih urgent dan harus lebih diutamakan daripada yang sunnah atau anjuran. Contoh dalam kasus ini yaitu hukum menggabung niat puasa qada Ramadan dengan puasa Sya'ban. Yang ketiga, kaidah fikih yang berbunyi al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadullat dalilu ala tahrimiha. Pada dasarnya segala bentuk transaksi itu hukumnya boleh jikalau tidak ada dalil yang mengharamkannya. Contoh dari kasus ini yaitu bagaimana hukum haji dan umroh dari biaya MLM. Yang keempat, ada suatu prinsip yaitu prinsip istihsan. Prinsip istihsan merupakan pertimbangan kebaikan menurut akal sehat walaupun berbeda dengan dalil tekstual. Dan yang terakhir adalah kaidah fikih yang berbunyi al-aslu fil amri lil wujub hatta yadullat dalilu ala khilafi. Pada dasarnya perintah itu hukumnya wajib selagi tidak ada indikator yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan daripada buku ini. Untuk segi fisiknya, seperti dari warna cover, yaitu warna ungu, kemudian gambar yang sederhana berupa daun dengan tulisan timbul menyatu menjadi satu perpaduan yang sesuai. Dan satu lagi yang sangat menarik di sini yaitu disisipkan foto atau gambar dari karangan yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahra MA. Ini sungguh menarik sehingga cover ini terlihat elegan seperti yang kalian lihat sekarang. Jadi bagi siapa saja yang melihat buku ini sekilas, mereka akan tertarik dan melihatnya secara detail. Nah, kemudian mereka akan membuka dan membacanya. Dalam segi bahasa yang digunakan itu cukup sederhana,
dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Juga disertai dengan dalil-dalil sahih sebagai acuan dalam penetapan hukum-hukum yang disebutkan. Dan yang ketiga adalah ukuran dari tulisan dan juga font yang digunakan itu tidak terlalu kecil dan sangat sesuai, jadi dapat dibaca oleh kaum lanjut usia. Meski begitu, di buku ini masih terdapat kekurangan yang perlu dikoreksi oleh pengarang. Yang pertama, di dalam buku ini ditemukan kalimat yang menurut saya tidak sesuai dengan kenyataannya, yaitu dalam buku ini tertulis bahwa umur manusia itu maksimal antara 65 tahun sampai dengan 100 tahun. Tetapi pada kenyataannya ada seseorang yang umurnya lebih dari 100 tahun. Yang kedua, terdapat kata-kata yang sulit dipahami karena tidak ada maksud dari kata tersebut. Di antaranya yaitu kata menjustifikasi, elaborasi, dikotomi, segmen, eksplisit, eksplanasi, dan sebagainya. Selanjutnya, masih terdapat pengetikan yang salah. Di antaranya, seharusnya kata upaya itu ditulis upaya kan, upaya. Tapi di sini tertulis upanya. Kemudian kata mereka tertulis mereka. Kemudian kata yuridis tertulis juridis dan sebagainya. Dan yang terakhir yang menurut saya membuat buku ini bosan yaitu masih terdapat beberapa subbab yang diulang-ulang. Seperti seumpamanya begini. Pada bab pertama terdapat pembahasan ini, tapi nanti bab selanjutnya juga ada pembahasan yang sama seperti pada bab pertama tadi. Jadi hal itu tuh membuat bosan para pembaca karena adanya pengulangan materi. Nah, meskipun masih terdapat kekurangan dalam buku ini, tapi tidak mengurangi eksistensi dari pentingnya semua pembahasan yang terdapat dalam buku ini. Jadi kesimpulannya, buku ini sangat layak untuk dibaca dan dipahami konteksnya secara mendalam oleh semua kalangan, terutama bagi mumayyiz atau bagi siapa saja yang sudah balik. Mungkin cukup sekian dari pembahasan resensi buku fikih kontemporer karya Profesor Dr. Kyai Haji Ahmad Zarok MA. Semoga apa yang kita dapat kali ini dapat menambah wawasan ilmu kita dan juga mendapat berkah dari Allah SWT. Jika video ini bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman atau saudara kalian. Jika ada kritik dan saran, boleh kalian tuliskan di kolom komentar supaya menjadi bahan koreksi saya dalam video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.